Oke kawan semuanya, jumpa lagi bersama saya, channel saya ya, Creative Service Elektro. Oke, kali ini saya akan membuat sebuah video tentang perbaikan penanak nasi atau rice cooker merek Philips dengan kerusakan mati total, lampu indikator tidak nyala, dan tentunya tidak ada panas ya. Kejadiannya ini ya kemungkinan menurut yang punya adalah sewaktu hujan deras dan disertai petir. Oke, sekarang kita akan bongkar terlebih dahulu. Kita buka baut skrupnya yang ada di dekat stiker Philips ini ya. Lalu kita congkel perlahan dan sambil didorong sedikit keras ya, agar penguncinya bisa terlepas. Menurut pengalaman saya ini kemungkinan ada fuse yang putus atau sikring yang putus dikarenakan ada arus pendek, konslet, atau mungkin ada arus yang besar atau gimana ya. Nanti kita akan buka dulu, ini tutup bawahnya. Lumayan keras juga ini sebagai tutup bawahnya, karena dia ada skrup pengaitnya di sisi bagian atas dari tutup koper ini. Oke kawan semuanya, setelah kita berhasil membuka tutup bawahnya, langkah pertama kita akan lakukan pengecekan di bagian komponen. Dan ini setelah saya cek, ini ada kabel yang putus. Ini adalah kabel ground atau kabel body ya. Nah, ini kabel body sedikit mengalami kerusakan, yaitu putus. Nanti di belakang video kita akan menggantinya ya, kita sambung aja, lalu kita baut lagi ke bodinya. Dan ini yang saya buka sekarang adalah sikring yang tadi saya jelaskan. Ini kemungkinan putus ya, nanti saya akan cek dulu menggunakan multitester. Untuk ukurannya ini bervariasi ya, ada yang 10 ampere 170 Celcius, ada yang 100 Celcius, bervariasi, ada nomornya. Sekarang kita buka skrup atau baut ke bagian heaternya atau pemanasnya. Ini kita buka dulu ya, yang ada di dalam selongsong ini. Ini kabel body ya, kemungkinan ini bisa putus karena ada arus yang konslet ya dari listrik. Yang diakibatkan oleh lonjakan arus petir atau sebagainya ya. Saya juga kurang paham ini. Ya, ini hanya kemungkinan saja. Oke kawan, sekarang kita akan buka bagian fuse-nya. Kita cek menggunakan multitest meter. Dan setelah saya ukur, ini ternyata mengalami kerusakan atau putus ya. Ini putus, jadi tidak ada arus yang masuk ke pemanas atau ke lampu.
Dan ini sudah saya siapkan fuse yang baru dan kita akan langsung pasang. Pemasangannya kita cukup memotong bagian bagian fuse yang mati ya. Kita potong aja kedua sisinya. Lalu ujung sisi bagian sekun kita sambungkan ke fuse yang baru dengan cara dililitkan supaya kuat dengan menggunakan tang lancip atau pokoknya tang aja ya, supaya kita bisa menjepitnya. Lalu kita putar, kita lilitkan saja ujung bagian dari fuse ini ke ujung kabel skun. Oke, jangan sampai kendor ya, kita harus kuat karena ini kalau kendor kadang bisa menimbulkan arus pendek juga. Kenapa ini enggak disolder? Karena ini tidak bisa disolder ya, ini oleh pabrik hanya kasih skrup aja atau dikasih sejenis jepitan. Langkah selanjutnya kita akan pasang selongsongnya lagi agar tidak konslet ke bodi. Lalu ujungnya kita sambung lagi, kita lilitkan lagi dengan cara seperti ini. Oke, setelah kita pasang ujung dari fuse dan ujung kabel yang ada kawatnya dengan cara dipolintirkan atau dililit, dengan catatan harus keras, jangan sampai kendor ya, karena kita tidak punya yang namanya ripet buat pengunci kabel atau sebagainya. Langkah selanjutnya kita akan tes dulu ini bisa nyala atau enggak indikator lampunya. Kita akan coba dulu ya. Kita sambungkan stekernya ke listrik. Dan ini indikatornya sudah nyala. Lalu kita akan cek bagian penanaknya berfungsi atau tidak. Kita tekan saja ini per otomatisnya yang ada di dalam, karena ini tidak ada panci tempat berasnya untuk mengetes berfungsi atau tidak. Kita tekan ya ini otomatisnya, kita tekan aja, lalu kita pencet bagian warem dan bagian cok apakah berfungsi indikatornya. Kalau sudah berfungsi berarti pekerjaan kita hampir selesai. Sekarang kita akan perbaiki bagian kabel ground atau kabel grounding yang ke bodi. Ini karena ada gosong ya, kita akan sambung aja dengan kabel yang baru, lalu kita pasang lagi ke bodi. Ini tujuannya agar tidak konslet bodi ya. Oke kawan, lanjut videonya. Sekarang kita akan sambungkan kabel yang tadi gosong untuk bagian bodi atau ke sasis. Tak lupa kita pasang lagi selongsongnya. Lalu kita lanjut untuk memasang ke baut yang menempel ke bodi penanak ini.
Oke, pemasangan kabel bodi sudah selesai dan sekarang kita akan cek bagian-bagian yang lain, barangkali ada yang masih tidak berfungsi ya. Kita cek bagian kabel penghangat. Biasanya kalau ini di atas ini putus ya, bisa dipastikan nasi itu cepat basi ya. Kita cek ini kabelnya, dan setelah saya cek ternyata ini tidak ada yang putus, berarti komponen penghangat yang ada di atas tutup ini berfungsi ya, normal. Oke kawan semuanya, lanjut ya. Sekarang kita akan pasang penjepit fuse yang tadi telah kita ganti. Kita pasang penjepitnya kembali ya sesuai susunannya. Lalu kita kasih baut ya ke bodi agar tidak terjadi konslet. Dan setelah kencang, lalu tahap terakhir kita akan pasang tutup cover bawahnya. Oke, kemungkinan videonya akan saya percepat ya pemasangan cover. Oke, sekarang kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut dengan pengetesan untuk memastikan bagian-bagiannya telah berfungsi dengan normal, lalu tinggal diambil deh oleh yang punya. Dan ini sekarang saya lagi pemasangan baut-bautnya, masih ada yang ketinggalan. Ini juga bagian penghangatnya yang di atas belum saya kencangkan, saya pasang dulu. Cikom yang mati total. Nah, bila Anda suka dengan video ini, silakan like dan di komen atau di share. Lalu di subscribe channelnya Creative Service Elektro. Oke, terima kasih, sampai jumpa dengan video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.